Ibadah pagi ini, selamat menikmati kasih karunia, anugerah Tuhan. Semoga semua kita diberikan kelimpahan, sukacita dan damai sejahtera. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang terbaik bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang terbaik bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Andaikan ku harus
terbaik bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 11 September 2022 pukul 9.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Penerimaan kolekta Minggu 4 September 2022 pukul 9.00 WIB sebesar Rp10.004.000, syukur sebesar Rp10.321.000, persepuluhan sebesar Rp2.747.000, dan sarana fisik sebesar Rp531.000. Penerimaan kolekta Minggu 4 September 2022 pukul 18.00 WIB sebesar Rp6.783.500, syukur sebesar Rp371.500, persepuluhan sebesar Rp100.000. Penerimaan kolekta doa untuk Ambon Senin 5 September 2022 pukul 9.00 WIB sebesar Rp8.281.500. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya A. Titiahi Lewa Kabesi. Majelis Jemaat yang bertugas dalam kebaktian ini adalah Majelis Jemaat GPM Silo. Pembacaan Alkitab dari Pertama Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini trio Ambraduso. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 5 ayat 1 dan 7, Hai makhluk Allahu besar. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 11 September 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Selamat pagi jemaat, Shalom. Mari kita mulai kebaktian ini. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Pujilah Tuhanku, Raja yang Maha Mulia. Langit
Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona di dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia menurut teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 pada ayatnya yang ke-31. Tuhan hidupku, oleh janji-Nya
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pembacaan Alkitab yang nantinya akan dibacakan secara bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk pembacaan dimaksud. Kita berdoa. Datanglah ya Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca sebagai dasar pemberitaan firman adalah demikian. 1 Timotius pasal 1 ayat 18 hingga yang ke-20. Berbahagialah, mari kita membacanya secara bersama-sama. Di bawah judul Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara, anak-anak yang ada di gedung gereja Maranatha ini maupun yang mengikuti kebaktian secara online. Selamat pagi, shalom. Apa kabar semua, udah bye-bye? Bye-bye, puji Tuhan. Bagaimana hati lai? Hati ada bye-bye? Bye. Bye juga. Iya, kalau ketemu bicara soal hati ini, yang pasti cuma masing-masing orang saja yang tahu dia pun keadaan hati. Beta sing akan mampu menebak kedalaman hati Bapak Ibu, basudara, anak-anak semua. Begitulah. Saudara, Bapak Ibu, anak-anak sing bisa menebak beta pun kedalaman hati. Sama dengan peribahasa bilang bagaimana dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Ada orang yang senyum kelihatan manis sekali, padahal dalam hati ini ada pahit. Ada orang yang bicaranya begitu mengesankan, padahal hatinya ibarat RAROBANG. Nanti Bapak Ibu bersaudara sambung sendiri juga. Ada orang yang bikin barang lihat bagus-bagus sekali, padahal di kedalaman hatinya itu tersembunyi maksud yang sing bagus. Mari beta sangat yakin semua orang yang datang sembahyang saat ini sing begitu. Jemaat terkasih, ketong semua bisa sembunyi ketumpung hati ini dari bini. Bini bisa sembunyi hati dari laki. Anak-anak bisa sembunyi hati dari orang tetua. Orang tetua bisa sembunyi hati dari anak-anak. Ketong bisa sembunyi hati dari siapa sah. Mar ketong sing bisa sembunyi hati ini dari siapa? Tuhan. Karena Tuhan yang bikin ketumpung hati ini. Bagaimana bisa ketong sembunyi hati dari antua? Antua tahu ketumpung kedalaman isi hati. Pemazmur bilang, karena ia mengetahui rahasia hati. Mazmur 44 ayat 21b.
Jemaat, sesungguhnya Tuhan mau supaya ketong pung hati ini selalu pono dengan hal-hal yang baik. Sebab kalau hati pono dengan hal baik, maka yang keluar dari mulu yang kentara lewat sikap itu pun adalah sesuatu yang baik. Tema pemberitaan firman di minggu ini adalah perjuangkan yang baik dengan hati nurani yang murni. Tema ini diambil dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus bilang pada Timotius begini, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi jemaat, Timotius ini Allah mau pakai dia. Paulus kasih tahu per dia. Allah mau pakai Timotius sebagai hamba atau pelayan untuk menyampaikan Allah pun ajaran. Dan itu butuh komitmen, butuh hati nurani yang murni, yang gampang dipengaruhi. Sebab ternyata Timotius akan berhadapan dengan orang-orang yang hatinya itu sing betul, hatinya itu sing bagus. Di antaranya Himeneus dan Alexander. Paulus bilang begitu. Dong nih hati sing bagus, sing mau lihat orang lain pun baik, cenderung rasa diri nih pintar, cari pengaruh dan kerja sing pakai hati nurani, sehingga ajar dan bikin hal-hal iko diri pun suka. Dong menyebarkan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Rasul Paulus melihat hal ini dan mengibaratkannya sebagai sebuah ancaman penyakit berbahaya yang merusak dan mematikan. Pada 2 Timotius 2 ayat 17, Paulus bilang, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Jemaat yang Tuhan Yesus sayang, di era perkembangan digital yang terus berkembang, terus maju sekarang ini, ketung semua tahu bahwa ada banyak tersebar berita-berita yang sing betul hoax, yang cenderung memprovokasi, yang menyudutkan, yang menjatuhkan, yang bertentangan dengan nilai-nilai iman, nilai-nilai Kristiani kita. Hal ini dilancarkan oleh orang-orang tipe Himeneus dan Alexander dalam bacaan tadi, yang cuma andalkan kepintaran, yang cuma andalkan kelihayan, yang cuma mau cari pengaruh, cari sensasi, tanpa didasari dengan hati nurani yang murni, dengan kejujuran, dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan kasih. Terhadap hal ini jemaat, ketung semua mesti waspada. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jaga hati supaya jangan terbius, jangan gampang tamakang dengan hal-hal yang salah, hal-hal yang sembawa untung per diri, yang bisa bikin kotor hati, yang bisa bikin rusak hidup, bikin rusak kualitas diri. Lebih dari itu, jaga hati pas sekali. Tapi juga sekarang dong bilang apa? Jaga jari. Supaya jangan ikut-ikut sebarkan hal-hal yang sing betul tuh, yang memprovokasi dan yang menyesatkan. Sebab jika sampai ketong terjebak dalam arus macam begini, maka ketong pung hati nurani itu sing murni lai.
suba campur dengan pengaruh-pengaruh yang sing baik dari dunia ini. Ini sama dengan Rasul Paulus bilang, menolak hati nurani yang murni. Dan ini akan bikin ketumpung iman tak kandas. Rasul Paulus singgung akang di ayat 19 bacaan tadi. Jemaat, bicara soal hati nurani, lubuk hati yang paling dalam, yang bertindak memandu dalam pengambilan keputusan dari segi moral. Ada yang menyebut hati nurani ini dengan suara Tuhan. Ketong di Maluku, di Ambon nih pung istilah apa? Hati kecil. Hati kecil nih biasa di alarm. Yang babunyi bikin ingat ketorang. Ketika ketong pung hati, pung pikiran semulai belok, berjalan salah. Ataupun ketika ketong bikin hal yang salah. Ketumpung hati nurani, hati yang terdalam, hati kecil ini singkas baik. Selalu saja bikin ingat ketong. Jangan begitu, itu salah. Sing bagus, sing bawa untung. Itu langgar Tuhan pun mau dan seterusnya. Orang yang takut Tuhan akan mendengarkan hati nuraninya. Akan menjaganya tetap murni, tulen, bersih dari segala hal yang jahat. Dalam perenungannya, pemazmur mengakui bahwa Allah memakai hati nurani untuk menasihati dan mengajarinya. Ia berkata, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada malam hati nuraniku mengajari aku." Mazmur 16 ayat 7. Jadi kita mesti selalu bisikan hati nurani yang baik itu dalam setiap situasi hidup. Ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi yang baik maupun kondisi-kondisi hidup yang buruk, yang penuh godaan, yang penuh rayuan, yang penuh dengan jebakan, supaya ketong sing salah ambil langkah, sing salah berjalan, sing salah bicara, sing salah dalam bertindak. Seseorang yang sing dengar dia pun hati nurani akan menolak hal yang baik dan berdampak pada kandasnya iman. Itu Rasul Paulus bilang. Jemaat, istilah kandas iman yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kita pikir-pikir nampaknya diambil dari dunia pelayaran. Saat kapal berlayar lalu terkandas. Dan penyebab kapal terkandas itu kan pasti banyak toh. Faktor kelalaian manusia, bamuat su labeka, atau kondisi kapal yang su tua, ada bocor kah, mesin su terganggu kah, peralatan yang minim kah, cuaca yang ekstrim kah, dan seterusnya. Yang pasti ketika kapal terkandas, berarti sing bisa maju, bahkan lebih per lebih kapal rusak, tinggalang, binasa. Jemaat kekasih Tuhan, perjalanan hidup ini ibarat ketong sedang belayar dengan kapal. Tentu keadaan lautan ini sing tantu-tantu, sing menentu. Ada saat tado air masing itu licin kayak minyak, ketong sing ada masalah, aman-aman saja, baik-baik saja. Namun ada waktu di mana ketong tertumbuh dengan angin ombak, dengan badai. Ada masalah yang ditemui dalam pelayaran hidup yang ketong jalani.
Dan biasanya waktu angin badai menerpa orang bataria, Tuhan Yesus tolong beta. Suara besar apalai, bukan satu kali bataria sa, ulang-ulang kali. Jangan apa tuh? Karena ketong semua yakin bahwa Tuhan yang ketong imani itu sanggup menolong, menyelamatkan ketong saat susah maupun dalam kondisi terancam. Jemaat, Tuhan tuh pasti selalu bersedia menolong ketorang. Mar kadang ketong yang sengaja bikin susah diri sendiri. Isi hati ini dengan muatan yang bikin berat diri di perjalanan, di pelayaran. Isi hati ini bikin berat akang, dengan rasa khawatir lah, dengan gelisah lah. Belum tambah lagi ada rasa iri lah, ada benci orang lah, dendam orang lah. Bikin diri mengerti pono, pikiran pono hati. Subagitu baru berjalan, belayar, sing di jalan yang Tuhan tunjuk. Mau potong jalan lah, mau belok lah, iko diri pun suka. Kalau ketong berjalan salah, pasti ketong tertumbuh masalah. Berjalan salah, sing akan sampai di tujuan dengan aman, dengan baik. Iman kandas, laste susah sendiri. Ketong semua pasti sing mau begitu. Dan Tuhan juga sing mau ketong susah. Antua sing mau ketong binasa. Di perjalanan hidup ini begitu saja. Tagal itu antua bikin ingat ketong semua supaya dalam hidup nih perjuangkan selalu apa yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Dalam perjuangan anak-anak yang sementara mengejar cita-cita di bangku sekolah, di bangku kuliah, berjuanglah dengan tetap menaruh percaya dan andalkan Tuhan, serta jaga diri, jaga hati. Hati nurani itu mesti selalu bersih, mesti selalu murni, sing boleh pas kali terpengaruh dengan hal-hal yang sing baik dari dunia ini. Dalam perjuangan untuk anak-anak muda, untuk orang-orang yang mau cari lapangan kerja, berjuanglah dengan yakin bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberhasilan di dalam juangmu. Lalu jangan lupa jaga hati nurani yang murni, yang bersih, selalu ada di jalan Tuhan. Di tanpa mana ia berjuang, berjuanglah dengan cara-cara yang baik, dengan jujur, dengan benar, dengan adil, dan taruh semua yang ketong bikin tu par Tuhan. Yakin Tuhan selalu kasih kekuatan, Tuhan selalu menolong, dan Tuhan selalu memberkati. Ketong pun tanpa kerja, ketong pun tanpa usaha, ketong pun tanpa berjuang tuh menjadi tanpa di mana Tuhan alirkan berkat-berkat dalam ketong pun hidup. Asal sekali lagi jaga hati, supaya hati nurani tetap murni. Untuk semua orang yang kerja per Tuhan sebagai pelayan sama dengan Rasul Paulus, dengan Timotius, termasuk beta lai. Bapak Ibu Majelis Jemaat lai. Ketong semua yang selalu melayani pekerjaan Tuhan. Mari bekerja dengan hati yang murni. Jangan ada maksud-maksud tersembunyi. Jangan bikin hal-hal yang aneh-aneh. Yang sing bagus-bagus sama Himeneus dengan Alexander.
Jadilah pelayan yang melayani dengan iman dan hati yang murni. Para ketong semua, katongnya akan terus menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan perjuangan ini. Selalu ingat Tuhan, selalu jaga hati. Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam Matius 5 ayat 8. Orang yang suci hati sama dengan orang yang hatinya murni, hatinya bersih, dong akan lihat Allah. Melihat Allah dalam arti melihat kuasa Allah, melihat jalan-jalan Allah, melihat dan menikmati kebaikan-kebaikan Allah yang selalu memelihara, yang selalu menolong, dan yang selalu menyelamatkan. Amin. Mari jemaat berdiri dan bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Persembahan pujian trio Ambraduso.
tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah
Kuduslah Tuhan nama Holy, Holy, Holy. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawari 29 pada ayatnya yang ke-14b. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 76 ayat yang pertama dan seterusnya. Titik yang meninggi
Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Ketika di saat ini ya Tuhan Yesus, di jam kebaktian di saat ini, kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan seluruh persembahan syukur kami. Kami mohon kiranya Tuhan menerima dan Tuhan memberkati akan seluruh persembahan syukur kami, agar kiranya dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ajarilah kami ya Tuhan, bukan cuma uang yang dapat kami persembahkan, tetapi biarlah seluruh hidup dan kehidupan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat terkasih, kita satu di dalam doa syafaat. Mari ketong berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang menyatu di sini. Kami ingin menyampaikan rasa syukur kami yang tak berhingga, karena kami terus bisa menikmati keselamatan, menikmati berkat-berkat, berkat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan segala yang kami perlu dari waktu ke waktu. Dan kebanya Bapa, kami semua sadari bahwa kami hanya bisa menjalani kehidupan ini hanya karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan untuk itu kami juga selalu memohon pengasihan Tuhan dalam perjalanan hidup di usbu yang baru ini. Tuhan mengenal kami masing-masing dengan tanda-tanda syukur kami, dengan ungkapan terima kasih kami, tapi juga dengan gumul dan harapan masing-masing diri. Kami selalu memohon Tuhan bersama-sama dengan kami dalam perjalanan hidup kami, dalam juang, dalam kerja, dalam usaha, dalam pengabdian, dalam pelayanan yang hendak kami tempuh. Karena kami orang-orang yang gampang rapuh, hancur, dan binasa. Sementara dunia ini penuh dengan berbagai kesulitan, tantangan, dan ancaman. Bapa, berikanlah kepada kami tubuh yang kuat dan sehat. Tuntunlah kami selalu dengan Roh Kudus dan hikmat. Tuhan yang mengetahui rahasia hati. Kami membuka diri, membuka hati di hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Jika sekiranya ada hati yang tidak murni, Roh Kudus menolong kami untuk memurnikan hati kami dari segala pengaruh yang salah. Sehingga kami menjadi orang-orang yang memiliki iman yang sungguh kepada Bapa, tetapi juga memiliki hati nurani yang murni. Kami mampu mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup, dalam juang. Dan kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk anak-anak terkasih kami yang masih kecil dalam pertumbuhan, bahkan janin di kandungan ibu, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, mereka terus bertumbuh dengan kuat, dengan sehat. Untuk anak-anak terkasih yang terus belajar di bangku-bangku sekolah, di bangku-bangku kuliah, Tuhan berikan kepada mereka Roh Kudus, hikmat dari Allah. Mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang dengar-dengaran pada orang tua, tetapi juga yang cerdas, yang pintar, yang kelak memiliki masa depan penuh dengan keberhasilan. Untuk semua yang mencari lapangan pekerjaan,
Tuhan turut bekerja bersama-sama mendatangkan keberhasilan, sehingga apa yang menjadi harapan bisa terwujud dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Untuk semua yang bekerja, masing-masing dengan kerja menurut profesi atau juga usaha-usaha yang digeluti, Tuhan mengenal kami semua dengan segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami upayakan dalam hidup ini. Jangan pernah tinggalkan kami bekerja sendiri, tambahkan kami kekuatan. Tuntun kami dengan hikmat Tuhan, sehingga kami terus bisa bekerja dengan kuat, dengan sehat. Kami terus bisa bekerja, berjuang, berusaha dengan hati nurani yang murni. Dan dengan begitu kami terus menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan beri lewat seluruh pekerjaan, usaha, dan juang kami. Bapa pengasih, kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga, rumah tangga. Biarlah relasi-relasi suami istri, adik kakak, anak, orang tua, saudara bersaudara itu tetap terjalin indah dalam cinta kasih yang tulus. Memungkinkan kebahagiaan hidup berumah tangga itu terus bisa dinikmati. Tapi kalaupun ada yang mengalami situasi-situasi yang tidak memungkinkan dalam hubungan-hubungan bersama di keluarga, di rumah tangga, Tuhan bantu mereka semua supaya di dalam hikmat Tuhan kehidupan jalinan cinta kasih tiap keluarga dan rumah tangga itu bisa selalu ditata di jalan Tuhan dan mereka juga menikmati kebahagiaan. Kami berdoa Tuhan untuk semua orang yang terus bergelut dengan masalah-masalah dalam hidup, dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, mereka yang sakit, mungkin juga di antara kami yang datang di saat ini atau yang sementara mengikuti kebaktian ini secara online. Tuhan tolong jamah dan pulihkan, berikanlah hati yang gembira, supaya dengan hati yang gembira menjadi obat yang manjur untuk kesembuhan, untuk membantu semua proses-proses perawatan yang sementara dijalani. Tuhan berkati medis, dokter, perawat, menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Kami berdoa untuk mereka, janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang ditinggalkan kekasih-kekasih mereka. Tuhan temani mereka sehingga mereka tidak sepi, tapi terus menikmati kehangatan cinta kasih Bapa yang merangkul dan memberikan damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang tetua kami yang beruban putih. Umur panjang adalah anugerah Tuhan. Terima kasih, tetapi terkadang dalam usia yang lanjut tubuh menjadi lemah, tidak lagi sekuat waktu muda. Ada juga kelemahan-kelemahan karena sakit. Allah dalam Yesus Kristus tambahkanlah kekuatan, semangat kepada orang-orang tetua kami, sehingga mereka terus menjalani hari-hari hidup anugerah Tuhan dengan kuat, dengan sehat, dengan bersemangat, menjadi teladan hidup, menceritakan cinta kasih Tuhan bagi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bapa pengasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami berbagai-bagai kesulitan sebagai korban perang, korban bencana alam, ataupun hal-hal lain yang menyebabkan mereka harus mengalami berbagai-bagai ketersingkiran di dalam hidup. Mereka yang ada di tempat-tempat pengungsi, tempat-tempat tinggal sementara di belahan dunia ini, tapi juga saudara kami di Aburu, saudara Kariu. Kami terus berdoa, Tuhan tolong
sehingga segala sesuatu bisa dijalani dengan kekuatan dari Tuhan, dan persoalan-persoalan yang terjadi bisa diatasi, yang memungkinkan kerukunan dan kedamaian itu bisa dinikmati. Bapa pengasih, di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai warga bangsa dan negara kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami di pusat pemerintahan negara dan bangsa ini sampai di Provinsi Maluku, di Kota Ambon, di mana-mana saja, semua orang dalam tanggung jawab kepemimpinan. Tuhan tolong berikan hikmat supaya mereka menjadi orang-orang yang berhikmat, yang melayani, yang mengatur, yang memerintah dengan hati nurani, sehingga memungkinkan suasana-suasana yang baik itu bisa terus dinikmati. Dalam keberagaman hidup kami di Indonesia, di Maluku, Tuhan tolong supaya berbagai perbedaan-perbedaan yang ada tidak akan menjadikan kami hidup saling mencurigai, tetapi selalu menjalin tali kasih sebagai orang basudara di bangsa dan negara maupun di Maluku, di Kota Ambon tercinta. Bapak pengasih, kami berdoa sebagai warga gereja, Tuhan tolong semua umat dan pelayan di Gereja Protestan Maluku yang ada di Maluku maupun di Maluku Utara, supaya persekutuan hidup bersama, bersekutu, bersaksi dan melayani akan terus bisa dilakukan dalam tuntunan kuasa Roh Tuhan. Kami percaya bahwa Allah dalam Yesus Kristus akan selalu menolong kami semua menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, mewartakan tentang kuasa dan kasih Tuhan yang besar, sehingga Tuhan dimuliakan di dalam hidup ini. Bapa pengasih, Bapa tahu kami yang datang saat ini dengan nama-nama kami. Bapa tahu kami dengan segala sesuatu yang mungkin belum terucapkan dari bibir mulut hamba-Mu ini. Keluhan-keluhan yang belum terucapkan itu biarlah Roh Kudus membantu menyampaikannya kepada Bapa di sorga, sehingga segala yang baik, yang diharapkan, yang digumuli itu menjadi kenyataan yang membahagiakan, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang yang bergumul bagi Tuhan. Kami semua yang sudah turut melayani di kebaktian ini dengan peran dan fungsi masing-masing, terima kasih untuk berbagai tanggung jawab ini dengan talenta-talenta yang Tuhan kasih. Biarlah apa yang kami lakukan diberkati dan kami terus menikmati berkat-berkat dari Tuhan sebagai orang-orang yang bekerja dalam ketulusan hati bagi Tuhan. Bapa, kami mau menjalani hari hidup kami di usbu yang baru ini. Jangan pernah tinggalkan kami, sertai, jaga, dan berkati kami semua, sehingga kami terus berjalan dengan aman di jalan Tuhan. Kami semua terus bisa melihat hal-hal yang baik dari Tuhan, karena kami mampu untuk menjaga hati nurani yang murni dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Ampunilah kami Bapa, terimalah kami dengan tanda syukur, dengan persepuluhan, dengan semua yang bisa kami berikan bagi Tuhan. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Bapa di sorga. Amin. Jemaat, silakan berdiri. Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Berkati
kemuliaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat semua pun selamat hari Minggu, selamat pulang dan shalom. Memberkati aku Bapak Ibu semua kita akan ada dalam doa syukur. Sebelum berdoa, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu